Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Yusuf Maulana terkait dengan pribadi Buya Hamka ini kan sangat luar biasa. Apa sih sebenarnya rahasia yang beliau miliki sehingga beliau bisa menjadi sosok ulama yang fundamentalis, berpegang teguh pada prinsip namun cukup lembut terhadap sisi-sisi kemanusiaan. Kalau kita ketahui saat ini kan orang rata-rata ketika panas di forum, panas di mimbar, mereka panas juga di luar mimbar. Tapi luar biasanya Buya Hamka itu kan ketika berdebat bisa gontok-gontokan, bahkan sampai urat nadinya hampir terlihat. Tapi ketika pulang, selesai keluar dari forum, dia bahkan bisa boncengan dengan lawan debatnya di dalam forum, bahkan mesra sekali, satu sepeda seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari dari sosok Buya Hamka, rahasianya apa sehingga kita sebagai generasi saat ini itu bisa meneladani sosok-sosok seperti beliau yang sangat jarang kita temui di tokoh-tokoh saat ini. Demikian saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan terakhir buat Ustadz Okrisal. Terakhir buat Ustadz Okrisal. Ke Ustadz Okrisal? Enggak apa-apa. Biar imbang, Ustaz. Oh, boleh. Tapi jangan banyak-banyak ya, Mas. Ini waktunya tinggal sedikit. Nama Hanif Fadlur Rahman. Saya mau tanya, dahulu kan itu Buya Hamka dituduh atau difitnah bahwasanya dia itu pengkhianat bangsa oleh rezim yang berkuasa itu dari rezim Soekarno. Itu fitnahnya itu pengkhianat itu seperti apa, bisa dijelaskan? Terus selama di penjara itu diapakan saja sama pemerintahan atau yang memenjara tersebut? Terima kasih. Baik. Langsung Ustadz Yusuf, dari Tantri tadi tentang bagaimana kita bisa meneladani Buya Hamka yang sangat karismatik, dan yang kedua dari Mas Hanif tentang fitnah Buya dan bagaimana keadaan beliau di penjara. Simpel sebenarnya. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Sisanya nanti Ustadz ini saja, Okrisal tentang ini. Dan beliau seorang yang tidak pernah kenal henti untuk mencapai ilmu itu. Ilustrasi aja. Pada saat Sumatera Thalib punya ayahnya hampir tutup gara-gara provokasi koleganya Haji Misbah. Namanya Haji Datuk Batuah. Haji, tapi mirip semangka. Luarnya aja hijau, dalamnya merah gitu ininya. Mereka memasukkan ideologi komunis, jadi melawan penjajah kafir itu adalah jihad. Padahal itu diisinya, disuntiknya dengan pemikiran Marxisme gitu. Nah, anak didik Haji Rasul tersulut semua. Kita akhirnya mengenal pemberontakan Silungkang yang harusnya jatuhnya 1 Januari 1927. Anak-anak muda ini nggak sabar, santri-santrinya Haji Rasul ayahnya Hamka. Karena nggak ngerti apa itu komunisme Marxisme, ngertinya itu adalah bagian dari Islam. Hamka belajar itu ikut di kursus Syarikat Islam, tempatnya masih ada hari ini, di Paku Alaman. Sehingga begitu tahu kursus Islam dan sosialisme dari teman-teman Syarikat Islam, dia pulang meskipun ayahnya, kamu kepengaruh juga ya, bisa jelaskan ke ayahnya dan sebagainya. Dia bisa mengerti dan bisa membedakan dan tahu betul kenapa teman-temannya, murid-murid ayahnya itu terpengaruh dengan hasutan orang-orang kiri itu. Nah, itu pentingnya ilmu. Termasuk banyak hal dia lakukan. Kita sering menyebut beliau otodidak. Sebetulnya belajar beliau itu sekira umur 19-20 tahunan. Selepas secara resmi ada ritual, saya sebut ritual, ayahnya ngambil karena kamu pulang dari Mekah, dia kan ngongkos sendiri. Awalnya nggak niat ke Mekah sebetulnya. Nah, kemudian pas pulang, mana jubah kebesarannya, saya nggak ada uang ayah dan sebenarnya. Nah, kemudian diambillah jubah kebesaran Haji Rasul, kemudian disematkan pas hari itu qadarullah hari Jumat, dituntun anaknya dan kemudian dengan rasa percaya diri Haji Rasul menganggap saya sudah punya kader, kira-kira begitu ininya, dan dipersilakan untuk menggantikan, dan pasti satu-satunya khotib Jumat di tempat itu ya Haji Rasul. Tapi hari itu anaknya lah yang kali pertama menggantikan. Nah, sejak itu kemudian dievaluasi, kamu kelebihannya begini-begini. Kamu juga jangan terlalu di filsafat, saya ingat betul di buku Kenang-kenangan Hidup 1 itu, dan sebagian di kedua. Dan kemudian kamu perlu belajar dalami tentang ini dan sebagainya. Nanti teman-teman, tapi karena sekarang buku itu nggak dicetak ulang, saya terpaksa, apalagi kemudian cucu
cucu Buya Hamka juga wafat yang saya untuk komitmen saya pegang. Tapi kalau untuk ilmu saya sih persilakan, cuma saya mungkin nggak akan beli. Ada di buku Kenang-kenangan Hidup dijadikan 1 jilid terbitan, ada stand-nya ya sini ya, yang hurufnya disingkatnya 3 kata lah, kira-kira gitu aja ininya. Nah itu ada, bisa dibaca, itu Hasanah. Kalau saya baca edisi asli yang masih bahasa jadul gitu ininya. Nah di situ nanti diceritakan evaluasi ayahnya, Buya Hamka itu kelebihannya di apa, kekurangannya di apa, termasuk kamu itu jangan terlalu banyak sastra gitu ininya. Jadi bapaknya tahu kelebihan anaknya itu apa gitu, tapi kamu jangan keasikan di sana gitu. Dalam ilmu agama, kira-kira begitu Haji Rasul. Saya ceritakan di sini, mohon maaf sensitif, tapi izinkan saya nggak menyebut namanya. Tapi Buya Hamka di buku Pribadi dan Martabat Profesor Dr. Buya Hamka dan dicetak ulang. Kali ini saya sebutkan di anak perusahaannya Mizan karena ini legal, pihak keluarga sudah sepakat, tidak ada perbedaan. Jadi saya sebut nama penerbitkan halal. Di sana disebutkan nama organisasinya. Saya nggak enak sebetulnya. Saya berharap di edisi terbaru itu jangan disebutkan gerakan mahasiswanya. Jadi ceritanya Buya Hamka itu mengasuh di YIN Ciputat hari ini Ustadz Okrizal. Ada 10 mahasiswa. 10 mahasiswa itu mayoritas, mohon maaf saya sebut HMI. Cuma ada satu, yang ini saya nggak mau sebutkan. Tapi di buku ini dan di buku pribadi ada jelas nama gerakan mahasiswanya apa. Oknum, ini oknum ya. Dia ternyata intel. Dia catat semuanya kuliah itu dan Buya baru menyadarinya nanti di lampiran Pribadi dan Martabat Profesor Dr. Kiai Buya Hamka disebutkan di lampiran persis interogasi polisi, disebutkan nama polisinya siapa dengan apa yang disampaikan di perkuliahan tanggal itu, dan itu adalah waktu itu Buya diingetin sama anak HMI, hati-hati si Fulan itu pulang duluan, bukan pengen ke belakang Buya masih pengen menjaga husnuzon. Kok ada mahasiswa buru-buru pengen pulang, rupanya dia pengen store laporan gitu ininya. Jadi nanti di sana disebutkan laporannya bahwa di perkuliahan itu disebutkan, kalian anak muda jangan sampai ulangi kegagalan generasi tua, generasi Kartosuwiryo, generasi apa, dipotong sampai di situ. Dikiranya jangan gagal lagi untuk memberontak gitu loh. Ini pentingnya kuping kalau dengarkan pengajian atau kuliah itu harus utuh gitu ininya. Nah di catatan itu yang dilaporkan, apa tuduhannya? Mau membunuh Soekarno dan Menteri Agama, bapaknya Menteri Agama sekarang, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, bapaknya Pak Lukman gitu ininya. Termasuk juga ada tuduhan lagi pertemuan di Tangerang di rumah eksponen ex Partai Masyumi, karena waktu itu dibubarkan Masyumi Udaya. Itu juga ternyata sebetulnya fitnah saja. Sampai akhirnya tidak terbukti sebetulnya. Nah, singkat kata lebih detail baca di buku Pribadi dan Martabat itu kesaksian karena penuturan langsung dari semua pihak keluarga sepakat untuk bab ini tidak ada perbedaan, sehingga itu saya kira kuat sekali. Gitu. Baik, Ustadz Okrizal mohon agak padat ringkas. Tuduhan kepada beliau sebenarnya yang tadi di Ciputat itu, ya saya juga nggak nyebut ormasnya. Jadi memang setelah beliau keluar dari ruangan menyebutkan itu, memang ada keselamatan tentang khilafah pada saat itu. Ya, itu pertanyaan dari mahasiswa yang ditanya ke beliau jawab pada saat itu tentang kegagalan tokoh-tokoh Islam memperjuangkan negara Islam. Jadi beliau ditulis seperti itu. Yang kedua, ada pertemuan di Bogor yang dihadiri oleh beberapa alumni Masyumi pada saat itu. Itu memang gerakan diam sebenarnya untuk tujuannya baik, mengkritik Soekarno pada saat itu sebenarnya. Buya Hamka dituduh ikut itu, padahal beliau enggak. Beliau malah diundang oleh Menteri Agama pada saat itu menghadiri sebuah pengajian. Jadi sebenarnya tidak ada bukti beliau ikut pertemuan itu. Nah, waktu beliau diinterogasi, itu kan sebenarnya Buya Hamka tidak mengaku gitu ya. Akhirnya polisi di buku itu saya baca kayak Rusdi Hamka, beliau mau disiksa, mau disetrum pada saat itu ceritanya. Cerita yang menceritakan nanti polisi itu bahwa beliau disuruh menandatangani surat bahwa beliau hadir di pertemuan di Bogor itu gitu loh. Padahal beliau nggak hadir. Tapi karena nggak tahu ya, ini qadarullah mungkin beliau, Allah memberikan insting kepada beliau ini, kalau beliau nggak tanda tangani beliau disiksa gitu. Beliau disiksa pada saat itu. Nah Buya Hamka mau pada itu tanda tangan. Beliau mengatakan bahwa saya memang hadir di situ dulu tanda tangan gitu loh. Akhirnya dibatalkan
Pada polisi itu cerita akhirnya kepada anaknya itu sudah membawa alat untuk menyiksa Buya Hamka pada saat itu. Kalau beliau tidak memohon tanda tangani surat bahwa beliau hadir di pertemuan di Bogor itu gitu loh. Padahal beliau enggak, secara fisikly beliau enggak ada di situ. Beliau malah membuat alibi, saya bersama Menteri Agama acara pada malam itu gitu loh. Acaranya di Bogor, saya di Jakarta gitu loh. Nah, tapi beliau di qadarullah pada saat itu bisa mau menandatangani gitu. Akhirnya dibatalkan. Padahal memang beliau tidak ada pada saat itu. Akhirnya betul itu dibatalkan. Yang kedua, pertanyaan Mbak Tantri tadi, ini memang sebenarnya kita bicara umum lah ya. Bahwa ulama-ulama dulu kan seperti tadi ya, memang takwa mereka tuh beda dengan konteks kita sekarang mungkin gitu ya. Jadi al-muttaqin itu kan ya, kalau kita bicara takwa kan qaf waw ya gitu ya. Waw itu mananya wiqayah. Jadi takwa itu kehati-hatian. Jadi inilah yang dimiliki oleh Buya Hamka. Beliau selalu berkata dalam hati, kalau saya melakukan ini, seperti tadi ya beliau minum itu, yang pulang dari Masjid Al-Azhar sebelum ke rumah, beliau haus, beliau sudah berpikir dulu, kalau saya minum di sini, nanti dilihat oleh jemaah saya gitu ya. Bagaimana pikiran mereka? Itu namanya wiqayah. Wiqayah itu artinya kehati-hatian. Nah, ketika Umar bin Khattab misalnya nanya kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman, takwa itu apa sih gitu? Kata Abdurrahman bin Auf, wahai Umar, kalau kau berjalan di jalan banyak durinya kau ngapain? Hati-hati. Itulah takwa kata Abdurrahman bin Auf. Jadi hati-hati sebelum kaki melangkah, sebelum tangan mengayun. Bahkan ulama salafus soleh, hayalan mereka saja tidak mau yang bermaksiat kepada Allah. Hayalan saja tidak mau bermaksiat kepada Allah. Itu kehati-hatian mereka. Jadi kalau ditanya apa rahasianya? Takwa tadi. Mereka sudah sampai mendekati derajat muttaqin. Jadi kehati-hatian sekali. Sebelum melakukan sesuatu, sebelum makan, sebelum melangkah, mereka berpikir ini Allah ridho apa enggak. Saya rasa itu kuncinya ya tentang ini. Jadi memang ilmu la'allakum tattaqun, kalau sudah sampai pada derajat ini orang sangat hati-hati dalam melakukan sesuatu.